Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Hari ini Bu Nila akan bercerita tentang seorang ahli kubur yang berwajah murung. Nah, kalau dia ahli kubur berarti dia sudah meninggal. Begini ceritanya. Adalah seorang ulama yang bernama Thabit Al-Bunani. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau itu biasa berziarah kubur setiap malam Jumat. Beliau bermunajat pada Allah sampai subuh. Suatu hari, ketika beliau mulai tidur dan bermimpi, dalam mimpinya itu beliau menyaksikan semua penduduk alam kubur bangkit dengan pakaian bagus dan wajah yang berseri-seri. Mereka menghadapi berbagai hidangan makanan yang lezat. Ada daging, susu, buah-buahan, dan hidangan lezat lainnya. Tetapi ada seorang pemuda yang wajahnya pucat dan murung. Rambutnya pun banyak debu. Pakaiannya kumal dan kepalanya tertunduk sedih. Air matanya bercucuran karena tidak ada hidangan untuknya. Nah, penduduk alam pun setelah menikmati hidangan-hidangan tersebut, penduduk alam kubur kembali ke tempat masing-masing dengan wajah riang gembira, sedangkan pemuda itu tidak. Bagaimana akhirnya anak-anakku? Thabit Al-Bunani, sang ulama itu, menanyakan tentang kondisi pemuda itu kepada pemuda tersebut. "Hei pemuda, siapakah kamu? Mengapa wajahmu murung dan tidak mendapatkan hidangan sebagaimana mereka?" Mereka mendapatkan hidangan dan kembali ke kuburnya dengan sukacita, sementara engkau tidak ada hidangan satupun dan kau kembali ke kuburmu dengan wajah putus asa seperti itu. Pemuda itu pun berkata, "Wahai imam orang muslim, aku ini orang asing di antara mereka. Aku tidak memiliki seorang pun yang mengingatkanku untuk melakukan kebaikan dan berdoa untuk diriku sendiri. Sedangkan mereka memiliki anak-anak, kerabat, keluarga yang mengingatkan mereka dengan cara berbuat baik dan berdoa untuk mereka. Dan kau saksikan aku dulu ini adalah orang yang berhaji. Ketika aku berangkat menunaikan haji bersama ibuku, Allah menentukan kematian untukku. Akhirnya aku pun meninggal. Lalu ibuku pun menguburkan aku di tempat ini. Kemudian ia menikah dengan laki-laki lain dan melupakan aku. Ibuku tidak pernah mengingatkanku, tidak pernah mengingatku sedikit pun dengan cara berdoa atau bersedekah dengan atas nama aku. Sehingga aku pun putus asa, bersedih setiap waktu dan setiap saat karena tidak ada orang yang mendoakan aku." "Hei pemuda," kata Thabit, "beritahukan aku di mana tempat tinggal ibumu. Aku akan memberitahukan kepadanya mengenai keadaan dirimu di kubur ini." Lalu pemuda itu pun menjawab, "Wahai imam orang-orang muslim, beliau tinggal di tempat seperti ini dan di rumah seperti itu. Sampaikanlah keadaanku kepadanya. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakan padanya bahwa aku telah mendapatkan warisan 100 miskol emas, warisan dari ayah. Dan insya Allah ibuku akan mengenalku jika engkau mengatakan seperti itu." Akhirnya Thabit mendatangi dan mencari ibunya. Nah, anak-anakku, bagaimana cerita selanjutnya?
Kita lanjutkan ya. Akhirnya Sabit mencari ibu tersebut dan berkata setelah beliau bertemu, berkata kepada ibunya bahwa anaknya yang sudah meninggal itu kondisinya, keadaannya tidaklah baik. Anak ini, pemuda ini membutuhkan doa dari ibu dan teman-temannya yang masih hidup. Dan tidak lupa, Ibnu Sabit juga berkata bahwa tanda-tandanya anak ini adalah anak yang sudah mendapatkan warisan 100 miskol dari ayahnya. 100 miskol emas itu mungkin kalau sekarang sama dengan 100 juta rupiah, seperti itu ya. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh Sabit itu, ibunya pun terkejut. Ya Allah, anakku kasihan sekali, katanya seperti itu. Dan ibunya ini mengambil warisan dari si pemuda tadi. Akhirnya apa? Uangnya tadi diserahkan kepada Sabit dan beliau berkata, "Wahai ulama yang aku hormati, aku serahkan ini kepadamu untuk disedekahkan kepada orang lain. Ini adalah hak dari anakku yang sudah meninggal tadi, supaya pahalanya mengalir kepadanya." Nah, akhirnya Ibnu Sabit ini menyedekahkan uang atau emas yang sudah disedekahkan oleh ibunya tadi. Setelah malam Jumat tiba, Sabit Al-Badani pun pergi lagi berziarah ke kubur yang tadi Bu Nila ceritakan dari awal. Dan ia bermimpi bertemu dengan pemuda tersebut. Tetapi tidak seperti awalnya. Jika sebelumnya pemuda itu berwajah murung, bajunya jelek, penampilannya kumuh-kumuh ya, tidak bagus. Tetapi pada saat itu pakaiannya bagus, wajahnya berseri-seri dan bersukacita. Nah, anak-anakku, apa hikmah dari cerita yang Bu Nila sampaikan ini tadi? Bahwa kita jika sudah meninggal, kalau tidak ada yang mendoakan kita, maka tidak ada amalan tidak ada pahala yang mengalir pada kita selain 3. Yang pertama adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solihah, anak solihah. Jika ketiganya tidak ada, maka hanya amalanmu yang akan menemanimu ketika engkau meninggal. Dan jika kedua orang tuamu atau siapapun, sanak saudaramu, kerabatmu meninggal dunia, senantiasa berdoalah untuk beliau, karena beliau pasti membutuhkan doa dari kita semua yang ada di dunia ini. Demikian cerita dari Bu Nila. Bu Nila akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.